Oke, selamat pagi, semangat pagi anak-anakku semuanya. Ibu harap hari ini kalian semua dalam keadaan baik, semangat belajar dari rumah di era pandemi seperti sekarang. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat di mana materinya itu mencakup tentang pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, menyelesaikan kuadrat dengan cara memfaktorkan, kemudian nanti juga akan Ibu ajarkan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus, menyusun persamaan kuadrat, model matematika, dan penerapan persamaan kuadrat. Jadi itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini, Nak. Nah, pengertian persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini kita pahami dulu pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X secara umum itu dapat ditulis, ini ingat nak ya, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C ini merupakan elemen bilangan real atau bilangan nyata dengan A sebagai koefisien X kuadrat, B sebagai koefisien X dan C sebagai konstanta. Oke. Yang kedua, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu artinya kalian mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Nah, pengganti variabel X tersebutlah nanti yang akan disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, tunjukkan akar persamaan berikut. Oke, kalian diberikan persamaan ya, di mana X1-nya itu adalah 7, X2-nya adalah negatif 7. Ini merupakan akar-akar persamaan dari X kuadrat min 49 sama dengan 0. Jadi kita buktikan di sini jika nilai X1 sama dengan 7 itu adalah 0. Ini 7 ini kita substitusi pada persamaan X kuadrat min 49 sama dengan 0 sehingga diperoleh 7 kuadrat min 49 sama dengan 49 min 49 sama dengan 0. Jadi ini bernilai benar. Kemudian untuk X2 itu negatif 7, kita substitusi pada persamaan tersebut juga sehingga diperoleh negatif 7 kuadrat sama dikurangi 49, negatif 7 dikuadratkan hasilnya 49 ya nak ya. 49 min 49 sama dengan 0 dan ini juga pernyataan bernilai benar. Oleh karena pada substitusi X1 dan X2 menghasilkan kalimat benar, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 itu adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 49. Oke, nanti Ibu akan berikan kalian latihan soal pada Google Classroom biar kalian lebih memahami lagi. Sekarang kita lanjutkan dulu ke penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, kalian perlu pahami nak ya. Untuk sembarangan bilangan real pada P dan Q selalu berlaku jika P Q elemen real dan P kali Q itu sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, ini langsung ke contoh soal biar kalian paham dengan apa arti pernyataan yang tadi itu. Ada dua persamaan. Nah, ini masih persamaan biasa ya, belum persamaan kuadrat ya. Contoh 1 itu diberikan 2 X plus 5 sama dengan 0
Dan contoh 2, 4x dikali 2x min 3 sama dengan 0. Untuk contoh 1 dulu nak. Untuk contoh 1 ini ini terdiri dari 2 ya, P dan Q, di mana P-nya itu adalah 2, Q-nya itu adalah X plus 5. Jadi P sama dengan 0 atau 2 sama dengan 0 di sini tidak ditulis nak. Ini harusnya ada 2 sama dengan 0. Kemudian baru X plus 5 sama dengan 0. Karena ini tidak mengandung X, maka di skip saja. Kita cari X-nya saja. X plus 5 sama dengan 0 ini. Sehingga X sama dengan, ini dipindah nak, ke ruas kanan. Sehingga X1-nya itu adalah negatif 5. Sehingga penyelesaian dari persamaan ini adalah negatif 5. Untuk menguji silakan kalian coba masukkan X-nya negatif 5 ke persamaan ini. Negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0 dikali 2 hasilnya 0. Seperti itu nak ya. Kemudian untuk yang nomor 2. Nah nomor 2 ini 4X ini kita anggap sebagai P, 4X sama dengan 0 atau P sama dengan 0, atau 2X min 3 sama dengan 0, Q sama dengan 0 gitu nak ya. Untuk 4X sama dengan 0 ini X-nya sama dengan 0 per 4 sehingga X-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, X2-nya 2x sama dengan 3 sehingga x-nya sama dengan 3 per 2 sehingga penyelesaiannya adalah 0 dan 3 per 2. Untuk menguji kebenarannya kalian silakan masukkan 0 untuk mengganti x ini atau 3 per 2, nanti akan didapatkan jawaban 0 seperti itu nak ya. Nanti Bu kasih contoh juga lagi di Classroom, kalian bisa gunakan ini sebagai contoh pengerjaan soal di Classroom nanti. Oke, kita lanjutkan nak. Nah, pada persamaan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, jika bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu dapat difaktorkan, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dilakukan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Nah, sifat yang tadi nak ya, jika P, Q elemen real dan P Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Sifat di atas dapat digunakan setelah bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c difaktorkan, di mana bilangan di ruas kanan harus 0. Nah, ini contoh soalnya nak. Nah, ini contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 3x plus 1, x min 1 sama dengan 2x min 2 kuadrat. Jadi jawabannya, ini biar lebih rapi dan bisa kalian baca dengan baik, Ibu sudah tulis di sini. Jadi, ini kita ubah ini bentuk. Ini kita buka dulu kurungnya pertama-tama ya nak ya. 3x dikali x, jadi ini dikali dengan x, dapatlah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali min 1 menjadi min 3x. Kemudian 1 dikali x jadilah plus x. Plus 1 min 1 itu min 1 sama dengan, nah ini kita kuadratkan, 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat min 2 kali a plus b, 2x 2 ditambah 2 kuadrat. Ini ingat ya nak ya,
Ini ada sifat ini, kalian ingat kembali sehingga dapatlah nanti kalian jawaban seperti ini. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Jadi 3x kuadrat tetap kita tulis 3x min 3x ditambah x itu hasilnya negatif 2x min 1 sama dengan ini juga langsung kita kalikan 2 kali 2. 2 kali 2x sama dengan 4x kali 2 itu min 8x ditambah 2 kuadrat 4. Sehingga ini semua kita bawa ke ruas kanan. Jadi 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 8x. Ini dari negatif jadi positif ya. Min 1 min 4 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan lagi nak. 3 ditambah min 4 sama dengan min x kuadrat. Min 2x ditambah 8 jadi plus 6x. Min 1 min 4 jadilah min 5 sama dengan 0. Nah ini sudah merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Agar lebih mudah mengoperasikan, kita ubah ini biar tidak menjadi bentuk negatif. Sehingga kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Menjadilah dia ini dikalikan negatif 1, nolnya juga dikalikan negatif 1, sehingga negatif 1 kali min x kuadrat jadilah dia x kuadrat, ini berubah jadi min, ini berubah menjadi plus. Nah sehingga ini kita cari akar-akarnya ya. Jadi di sini x, di sini x. Lihat ini nak, poin 2 ini. Nah ini ya, sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 7 atau di kelas 8 ya. Jadi bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya adalah plus 5 dan jika dijumlahkan itu bilangannya adalah hasilnya negatif 6. Jadi kalian akan mendapatkan akarnya min 5 dan min 1. Ini kita pecah. Ini sebagai P ya, jadi x min 5 sama dengan 0. Ini dapatlah x1 nya sama dengan 5, atau yang ini sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Jadi x2 nya dapat x2 sama dengan 1. Jadi akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 5 dan 1, atau 1 dan 5. Oke, ini kalian bisa baca berulang-ulang, perhatikan dengan seksama sampai kalian mengerti. Nanti untuk PowerPoint-nya juga Ibu sisipkan di Google Classroom ya nak ya. Oke, semoga dapat dipahami penjelasan Ibu tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, tetap semangat belajar anak-anak, lebih banyak berlatih, dan terima kasih.